Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan saya Pandu Kresnapati. Kali ini nanti saya akan menjelaskan untuk tes dalam mengukur kekuatan otot tungkai. Di mana di sini ada yang namanya tes vertical jump dan tes standing broad jump. Tentunya tes ini bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian di bidang tes dan pengukuran, terutama untuk mengukur kekuatan otot tungkai, Anda bisa menggunakan tes vertical jump atau mungkin standing broad jump. Tentunya masih banyak tes dalam tes ini. Tentunya untuk hari ini saya akan mengenalkan yang namanya tes vertical jump. Untuk itu silakan Anda bisa mengikuti video ini sampai selesai. Berbicara tentang tes dan pengukuran, untuk kali ini sekali lagi saya akan menjelaskan mengenai tentang vertical jump. Itu sebenarnya salah satu tes yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Biasanya untuk tes ini bisa dilakukan untuk atlet-atlet yang memerlukan yang namanya kekuatan otot tungkai. Salah satunya seperti mungkin ada bola voli, ada bola basket, ada bulu tangkis dan lain sebagainya. Tentunya tes ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin mengambil sebuah penelitian di bidang tes dan pengukuran. Sudah ada normanya, sudah ada uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi alat ini memang bisa Anda gunakan. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang yang namanya tes untuk vertical jump. Cara pelaksanaan tesnya yang perlu Anda pahami sekali lagi nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama mungkin Anda bisa melihat di sini ada papan. Papan ini nanti yang akan menunjukkan bagaimana nanti sikap awal Anda dan sikap terakhir Anda ketika nanti Anda melakukan tes ini. Ingat, tes ini adalah tes untuk kekuatan otot tungkai, di mana nanti cara pelaksanaannya ada beberapa tahapan. Yang harus dilakukan adalah sekali lagi sampel yang akan melakukan tes itu bisa dari posisi samping, kemudian raih jangkauan awal. Jangkauan awal ini adalah jangkauan maksimal Anda ketika Anda dalam posisi tegak. Berikutnya adalah bagaimana nanti Anda melakukan dengan menekuk kaki kurang lebih sekitar 45 derajat untuk memberi apa? Memberi dorongan ketika nanti Anda akan melakukan lompatan. Nah, hasil akhirnya adalah jangkauan yang terakhir yang akan Anda lampaui atau mungkin yang nantinya akan Anda dapatkan. Nah, dalam pengukuran ini Anda memerlukan alat sebagai pengganti tanda. Biasanya saya menggunakan kapur yang berwarna putih, bisa kapur mungkin kapur yang silinder juga bisa, tetapi nanti bisa dibangun terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti Anda bisa melakukan. Saya ambil contoh sekali lagi, saya akan melakukan. Nah, saya dibantu dengan yang namanya kapur. Kapur ini tidak Anda lakukan seperti ini, tetapi ini Anda mungkin nanti bisa Anda remas berupa pasiran. Oke. Lihat, saya mungkin akan melompat, tetapi dari posisi kanan. Ya. Sekali lagi, saya pegang kapur terlebih dahulu untuk apa? Memberi tanda. Jangkauan saya ada di posisi sekitar 75. Nah, setelah itu Anda konsentrasi, Anda lakukan tekukan kurang lebih 45 derajat. Posisi tangan ada di bagian belakang untuk apa? Mengayun. Setelah itu baru Anda nanti lompat setinggi mungkin. Itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi, ini adalah langkah-langkah ketika Anda nanti akan melakukan tes ini. Nah, ikuti terus. Saya akan melakukan contoh untuk memberikan gambaran ketika nanti mungkin teman-teman
di keolahragaan atau mungkin teman-teman yang berminat untuk menyelesaikan penelitian di bidang tes dan pengukuran, terutama untuk mengukur kekuatan otot tungkai, Anda bisa menggunakan ini. Baik, saya ulangi lagi, sekali lagi, ini adalah capaian awal saya. Kemudian saya ambil lagi. Saya bersiap untuk melompat, tetapi setelah itu nanti saya melompat untuk memberikan tanda ini. Contoh. Anda bisa lihat, capaian saya kurang lebih di bawah 125, kurang lebih 123. Nah, yang kita lihat apa sebenarnya? Yang kita lihat adalah selisih ketika saya melakukan jangkauan awal dan setelah saya melakukan jangkauan ketika melompat. Jadi nanti yang akan kita ukur adalah jarak dari jangkauan awal ini ke akhir. Nah, kita nanti bisa lihat karena ini 75 atau 74, itu sekitar 123, ya kita kurangi saja. Kita kurangi, terus nanti dapat hasilnya berapa, baru nanti kita masukkan ke dalam norma tesnya. Norma tesnya sama dengan yang lain. Ada norma yang bisa kita masukkan di dalamnya. Ada baik, sedang, dan sebagainya. Tentunya ini Anda bisa melakukan untuk tes, setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan 3 kali. Tetapi nanti akan diambil hasil yang terbaik. Nah, silakan nanti dipahami. Sekali lagi, ketika melakukan posisi dari samping, kemudian Anda berikan tanda di sini. Setelah diberikan tanda, baru nanti Anda siap untuk melakukan lompatan dengan posisi kaki ditekuk sekitar 45 derajat. Tangan di belakang, baru nanti Anda lompat. Ketika selesai lompat, berarti Anda sudah melakukan. Ingat, Anda melakukan harus secara serius. Jika Anda tidak melakukan secara serius, saya yakin hasil yang akan didapatkan itu pun tidak akan maksimal. Nah, itu harus Anda pahami. Sebenarnya mudah. Nah, ini disebut dengan vertical jump. Tes untuk vertical jump untuk kekuatan otot tungkai. Berbicara tentang tes untuk kekuatan otot tungkai, sebenarnya selain yang namanya vertical jump, itu ada namanya tes broad jump. Sama seperti ini, tetapi nanti papannya ini tidak berdiri, tetapi Anda tidurkan di lantai. Posisinya sama. Semisal sudah dicapai, baru nanti Anda langsung melompat ke depan. Sambil contoh, mungkin saya ambil contoh dari sini. Ternyata di sini sama ada garis-garis. Anggap saja ini garis yang menunjukkan nanti sentimeter seperti ini. Ya, saya melakukan awal dari sini, baru nanti saya melompat ke posisi depan. Itu namanya standing broad jump. Bisa Anda gunakan untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Nah, silakan bagi teman-teman yang memang memiliki ketertarikan untuk membuat sebuah penelitian di sini atau mungkin ingin mengetes seberapa kuat kekuatan otot tungkai saya. Nah, silakan Anda bisa menggunakan untuk tes vertical jump atau mungkin tes untuk standing broad jump. Itu adalah jenis-jenis untuk tes kekuatan otot tungkai. Oke, sekali lagi, jika kita berbicara tentang vertical jump, tentunya sekali lagi harus dipahami, dalam melakukan hal ini pun kadang-kadang masih banyak terjadi kesalahan. Kesalahan bagaimana? Kesalahan ketika mengukur untuk posisi awalan sebelum melompat. Harusnya memang posisinya Anda harus lurus. Tapi kadang-kadang ada yang posisinya terlalu jauh dengan papan seperti ini, sehingga hasilnya pun akan lebih rendah. Baiknya bagaimana? Anda mendekat. Setelah mendekat, baru nanti Anda melakukan. Ketika melakukan pun Anda tidak terlalu tergesa-gesa. Ataupun seperti ini baru melakukan seperti ini, tidak. Anda harus tenang, baru nanti Anda melakukan lompatan.
Jangan lupa kapur ini bisa Anda gunakan untuk memberikan petunjuk awalan saya di sini. Ketika saya melompat, oh ternyata lebih tinggi, ya berarti nanti yang akan dilihat selisihnya. Mungkin itu yang harus Anda pahami. Sekali lagi sedikit pengenalan untuk vertical jump dan standing board jump. Standing board jump sebenarnya sama, tinggal posisi ini yang tadinya berdiri dibuat terlentang di lantai. Ketika itu nanti Anda tinggal lakukan lompatan saja. Setelah itu nanti Anda bisa mengukur kira-kira selisih tersebut Anda termasuk dalam kategori apa. Itu yang saya sampaikan. Silakan untuk teman-teman bisa dipelajari bagaimana tes ini, caranya bagaimana. Silakan nanti mungkin yang memiliki minat untuk melakukan penelitian di bidang ini, Anda bisa menggunakan vertical jump untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Mungkin cukup sekian dari saya, video singkat dari saya, tidak akan terlalu lama, tetapi saya harap dari video yang saya tampilkan mahasiswa dapat memahami bagaimana cara penggunaan alat ini, bagaimana cara menggunakan instrumen ini, vertical jump dan standing broad jump untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi selamat mencoba dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.